Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain adalah Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan dari maksud Tuan tadi, berbicara tentang mengenai kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti. Terima kasih penjelasannya Tuan. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, kita semua harus sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Karena kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bunda Riz benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua memberitahu kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Sebaiknya mulai sekarang kita harus segera ke Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui ini semua? Soekarno sama Hatta gimana ya? Tenang. Semuanya tolong tenang. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman kalian masing-masing dan menunggu Bung Hatta dan Bung Karno buka suara. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi kediaman Bung Karno untuk membicarakan maksud dan keinginan kita semua. Kalau begitu, rapat ini kita cukupkan saja sampai di sini. Lebih baik kita semua pulang ke kediaman masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan kepada Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan beliau. Oh, kalau begitu ya sudah, silakan masuk. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Ini Kang Mas. Kalau begitu saya kembali ke belakang dulu ya. Kan saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Kami ingin membicarakan keinginan kami agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah, kami ingin agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat untuk memproklamasikan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita begitu saja. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Apa kalian tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah juga masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum bisa dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI. Saya sendiri juga tidak bisa membuat keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan saja sampai di sini, karena sudah terlalu malam. Sebelumnya, kami minta maaf apabila kedatangan kami mengganggu waktu istirahat ibu. Pada malam harinya, tepatnya pada pukul 8, para pemuda mengadakan rapat lagi untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Namun, rapat itu tidak berjalan baik sesuai yang diinginkan oleh para golongan muda. Soekarno tetap menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya sampai matang. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu. Selain itu, masalah kemerdekaan harus dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkan mereka sampai matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka sekarang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak akan memproklamasikan Indonesia sekarang ini. Jika kalian masih dengan pendirian kalian, saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh lain. Baiklah, jika pendirian Anda memang seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamir kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Loh, memangnya ada apa? Anda pikir memerdekakan Indonesia segampang membalik telapak tangan Anda sendiri? Tidak, semuanya itu butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya bertindak tanpa dibicarakan dengan PPKI. Tuh kan, ku bilang juga apa, Wis? Diam kau. Apa kau tidak ingin merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita bicarakan pada rapat? Betul juga kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Jepang saja telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di kekuatan sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Mereka membahas mengenai sikap Soekarno dan Bung Hatta yang bersikeras tidak menyetujui usul golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam rapat tersebut, Sultan Syahrir mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta dapat diasingkan keluar dari Jakarta untuk menjauhi mereka dari pengaruh Jepang. Semua golongan muda setuju dan mereka akan membawa dua nasionalis itu menuju Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini datang kemari? Maaf jika kami mengganggu, tetapi ada hal penting yang mau kami bicarakan bersama Bung Karno. Ah, tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Kalau
Kalau begitu saya panggilkan dulu ya Bung Karnonya. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Apa perlu saya panggilkan juga? Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Jadi begini, kami berdua diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memangnya kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kita tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Mari ikut kami. Memang ini semuanya sangat penting. Sangat penting. Cepatlah, mari ikut kami. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pergi dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda-pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak terhadap Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami. Maaf, tapi saya tetap tidak mau. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga, atau kau kubunuh. Apa-apaan ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia, tapi Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi bukan begini jalannya. Lalu bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau kita selesaikan dengan kepala dingin? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepada saya, dan saya akan menjamin kemerdekaan Indonesia untuk kalian esok hari ini. Apakah Anda berjanji atas ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan lewat pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Ini cukup meyakinkan. Baiklah, bawa ya. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, lalu bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya mereka ingin menginap di Hotel Den Hendels, tetapi sudah tidak ada lagi kamar kosong yang bisa mereka tempati. Lalu Bung Karno mengusulkan untuk pergi ke rumah Laksamana Maeda. Apakah ada Laksamana Maeda? Tuhan ada di dalam, silakan masuk. Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan. Tidak. Ada apa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita tentang Jepang menyerang Paris Kutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya, ia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar, tapi kami masih merahasiakannya. Kami masih merasa bertanggung jawab atas keamanan rakyat Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Kami telah sepakat agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikannya besok pagi. Dan kami berencana akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat bersama. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Kemudian pukul 9.30 malam, Soekarno dan Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Tujuan mereka ke rumah Nishimura adalah untuk meneruskan rapat mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta ingin meminta bantuan kepada anggota PPKI untuk melaksanakan rapat persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena sudah melebihi pukul 12 siang
yang dimana pihak Jepang sudah berada di bawah tangan sekutu. Maka dari itu, rapat persiapan kemerdekaan Indonesia oleh PPKI terpaksa dilarang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda untuk melakukan penyusunan perumusan teks proklamasi. Baiklah, mari kita mulai penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, saya akan mencatat. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk kalimat pertama yang menggunakan kata proklamasi? Sepertinya kata-kata itu cocok untuk naskah ini. Baik, sekarang bagaimana dengan isinya? Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, tapi itu kan masih termasuk pembukaan. Sekarang untuk isinya bagaimana? Bagaimana jika isinya hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, teks sudah selesai. Akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45. Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada. Kata-katanya ada yang sedikit janggal, jadi perlu diberi sedikit perubahan. Apa yang harus diubah? Menurut saya, kata tempo harus diganti dengan kata tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dengan kalimat Jakarta 17/08/45. Sepertinya akan lebih jelas jika kita ubah menjadi Jakarta 17/8/45. Jadi yang bagus. Ada lagi? Menurut saya, kalimat Wakil Bangsa Indonesia lebih baik diganti menjadi atas nama Bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya lagi. Saya Malik, bisakah kau mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahan ini? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah kami semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Menurut saya, lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat. Saya lebih setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Sekarang harus kita pikirkan di mana naskah tersebut akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi itu. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya tidak setuju, karena di lapangan Ikada pasti akan menimbulkan pemberontakan. Mungkin lebih baik jika proklamasi dilaksanakan di rumah Bung Karno. Bagaimana? Setuju. Baik, hubungi semuanya. Beritahu bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Kalian bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Akhirnya pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan fomlet-fomlet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Setelah semua persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah selesai, termasuk bendera Sang Saka Merah Putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta pun naik ke panggung yang penuh dengan antusiasme para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan
telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan itu kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita, maka kita kibarkan bendera merah putih setiap melaksanakan upacara bendera. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Dan yang harus kita lakukan sekarang sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Sudah seharusnya kita menghargai para pejuang, tokoh nasionalis yang telah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai penerus generasi bangsa Indonesia, kita harus terus mengingat bagaimana perjuangan para leluhur yang memerdekakan bangsa ini. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia